Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Ananda semuanya kelas 6 yang soleh dan soleha, yang cantik dan ganteng-ganteng semua. Apa kabarnya? Semoga masih selalu dalam perlindungan Allah dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan sama-sama ya nak, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita masuk ke pembelajaran tematik IPA ya. Dan tematik IPA kali ini kita sudah masuk ke tema yang terakhir di semester 1 ini, di semester ganjil ini, yaitu tema 5. Jadi kalian boleh keluarkan buku tema 5 kalian yang 6E, tematik 6E. Nah, kalau sudah, kalian boleh buka halaman pertama. Sudah ya? Oke. Nah, untuk IPA kali ini materinya adalah tema 5 ini, yaitu kita akan mengenal sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat sekarang di sini ya. Sini ada gambar. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada gambar magnet ya, magnet batang ini namanya. Kalian bisa temukan ini di toko buku ataupun di fotokopi mungkin ada ya. Nah, di sini ini magnet batang ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jadi magnet ini punya dua kutub ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Oke. Kita lihat di sini. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, magnet sering disebut sebagai besi berani. Ya, penamaan ini mungkin karena sifat magnet yang dapat dengan mudah menarik besi. Makanya disebut dengan besi berani. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik logam tertentu. Beberapa logam bahkan tertarik lebih kuat dari yang lainnya. Akan tetapi tidak semua logam dapat tertarik dengan kuat oleh magnet. Bahkan ada beberapa juga jenis logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada tiap bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan gaya magnet. Magnet memiliki medan magnet. Nah, medan magnet adalah area atau daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Oke, kalian boleh garis bawahi yang penting-penting di dalam buku kalian. Magnet telah dimanfaatkan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Magnet pertama kali ini ditemukan oleh bangsa Yunani di daerah Magnesia, yang sekarang daerah Turki. Mungkin nama daerah penemuan pertama ini yang menyebabkan besi berani disebut juga dengan magnet. Nah, magnet memiliki beberapa sifat sebagai berikut, antara lain: 1, dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda tertentu. Benda atau bahan yang tertarik dengan kuat oleh kekuatan gaya tarik magnet disebut benda magnetis. Ya, garis bawahi. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Diamagnetik. Oke, yang kedua sifatnya memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Ya, yang tadi seperti Boya bilang ya. Nah, antara kutub yang berlawanan dia akan tarik menarik jika didekatkan ya. Sedangkan misalkan utara dengan selatan, jika didekatkan dia akan tarik menarik. Sedangkan jika selatan dengan selatan atau utara dengan utara didekatkan, dia akan tolak menolak. Ya, kalian boleh coba nanti di rumah jika punya magnet yang ada kutubnya ini. Ya, magnet batang ini. Oke, berikutnya kita lihat halaman berikutnya. Karena memiliki dua kutub, maka magnet memiliki sifat tertentu jika kedua kutub tersebut didekatkan. Kutub senama, ya, jika didekatkan akan tolak menolak. Seperti tadi Boy bilang, kalau utara sama utara akan tolak menolak.
Nah, sebaliknya kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga, sifat magnet yang ketiga yaitu gaya tarik magnet terkuat terletak pada kutubnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa percobaan di buku kamu. Kalian boleh melakukan percobaan di rumah kalian. Ya. Oke, lanjut kita ke halaman 68 di buku kalian. Oke, sudah? Sekarang kita ke manfaat magnet dalam kehidupan manusia. Magnet merupakan benda unik yang ada di alam. Keunikannya adalah mampu menarik logam lain yang terbuat dari besi baja, nikel, seng, ataupun kobalt. Sayang sekali jika keunikan ini tidak dimanfaatkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa kegiatan yang membutuhkan gaya tarik magnet. Kegiatan tersebut diantaranya menarik benda-benda yang terbuat dari logam, merapatkan benda-benda logam, menghasilkan listrik sebagai petunjuk arah, membantu dalam perubahan bentuk energi, dan mengganti roda pada kereta api maglev. Magnet dibutuhkan untuk Magnet dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Berikut ini akan kita bahas manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Ya, sudah disebutkan tadi ya. Yang kedua, merapatkan kedua benda. Ya, membuat benda menempel, besi dengan besi, logam dengan besi ya. Oke, contohnya lihat di gambar, kalian bisa lihat ya. Ini magnet besar untuk menarik sampah-sampah besi ya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 69. Manfaat yang berikutnya yaitu menghasilkan listrik. Ini menghasilkan listrik ini dalam jumlah besar dan kecil ya. Contohnya pada dinamo sepeda. Di dalam dinamo sepeda terdapat magnet dan kumparan. Kumparan adalah lilitan tembaga yang disusun rapi. Apabila magnet digerak-gerakkan terhadap kumparan, maka arus listrik akan mengalir pada gawat kumparan. Arus listrik digunakan untuk menyalakan lampu atau klakson sepeda. Yang punya sepeda nih ya, kalian tahu bahwa di situ ada magnetnya di dinamo sepeda tersebut. Oke, yang keempat, manfaatnya sebagai petunjuk arah. Nah, ini biasanya pada kompas. Kompas ini menggunakan magnet bentuk jarum. Ya. Oke. Ini untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, alat yang memanfaatkan sifat magnet tersebut adalah kompas ya, seperti gambar di sini. Petunjuk mata angin. Oke, yang kelima, manfaat yang kelima membantu dalam perubahan energi. Coba kalian perhatikan beberapa peralatan listrik seperti televisi dan radio. Apakah kita bisa melihat magnet dalam peralatan tersebut? Meski tidak terlihat secara langsung ya, ternyata beberapa peralatan tersebut menggunakan magnet pada pengeras suara. Contohnya speaker ya, seperti speaker. Nah, fungsi magnet pada speaker adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ya. Yang keenam, menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Oleh karena itu, kereta api ini disebut maglev. Singkatan dari magnetic levitation yang artinya mengapung di atas magnet. Oke, kalian bisa lihat ini keretanya. Ya, berarti menggunakan roda menggunakan magnet ya. Oke, sebagai rodanya. Oke, sudah, kalian. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 91. Mohon maaf kalau gambarnya blur ya. Oke, di sini kompas. Kalian tadi sudah lihat ini kompas ya. Ini menggunakan magnet jarum. Oke, nanti kita lihat jenis-jenis magnet. Kompas ini adalah alat untuk menunjukkan arah ya. Ia berupa panah petunjuk magnetis yang menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Panah pada kompas tersebut dari magnet berbentuk jarum. Jarum kompas menunjuk arah utara dan selatan disebabkan oleh kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Ya, kutub utara magnet jarum kompas tertarik oleh kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi.
Sedangkan kutub selatan jarum kompas tertarik oleh kutub utara di magnet bumi yang terdapat di sekitar kutub selatan bumi. Oke. Nah, kalian juga bisa buat percobaan membuat kompas sederhana di rumah kalian. Ini ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 124. Magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berada di alam, biasanya berbentuk batuan, memiliki sifat kemagnetannya secara alami, dan sifat kemagnetannya sulit dihilangkan. Magnet ini jarang kita temui karena keberadaannya yang tidak selalu ada di sekitar kita. Sementara itu, magnet buatan berbentuk batu alam maupun logam, cara mendapatkannya dengan buatan manusia, dan sifat kemagnetannya mudah hilang. Magnet buatan adalah magnet yang biasa kita jumpai, biasanya terbuat dari logam besi atau baja. Bentuk magnet buatan antara lain batang, silinder, tapal kuda, huruf U, dan jarum. Ada berapa ini? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk magnet ada 5 ya. Bentuk magnet buatan ada 5, yaitu silinder, batang, silinder, tapal kuda, huruf U, dan jarum. Mendapatkan magnet buatan adalah dengan cara membuatnya. Nah, di sini ada 3 cara pembuatan magnet. Garis bawahi ya. Diingat terus, yang pertama dengan cara induksi atau imbas, yaitu dengan cara membuat magnet dengan cara induksi adalah dengan cara menyiapkan sebuah magnet, kemudian paku besar, paku kecil atau beberapa peniti. Sebuah paku besar jika didekatkan dengan magnet, maka paku akan menempel pada magnetnya ya, karena paku terbuat dari besi. Nah, paku besar yang telah ditempel pada magnet, jika didekati paku-paku kecil atau peniti, ternyata paku-paku kecil atau peniti tersebut akan menempel pada paku besar. Ya, jadi paku besar bisa mempunyai sifat magnet atau bisa menjadi magnet jika dia ditempelkan ke magnet. Induksi ini namanya ya. Menempelkan magnet. Oke. Peristiwa itu disebabkan oleh paku besar yang berada di dalam medan magnet terkena induksi sehingga bersifat sebagai magnet. Oke, hal ini terjadi akibat dari pengaruh medan magnet sehingga paku besar yang menempel pada magnet permanen memungkinkan bersifat seperti magnet. Paku besar tersebut dapat menarik paku kecil atau peniti karena paku besar tersebut sudah menjadi magnet. Oke, lanjut yang kedua, cara pembuatan magnet yang kedua yaitu dengan cara menggosokkan magnet tetap. Ya, lihat magnet batang yang ada kutubnya, utara dan selatannya, digosok-gosokkan. Ini adalah namanya dengan cara menggosokkan magnet ya. Benda-benda kecil, biasanya jarum atau paku, apabila kita dekatkan dengan sebatang besi atau sebatang baja, ternyata benda-benda kecil tersebut tidak dapat ditarik oleh batang besi atau baja. Hal ini menunjukkan bahwa besi atau baja tidak bersifat sebagai magnet. Nah, lain lagi jika besi atau baja tersebut digosok-gosokkan dengan magnet ke satu arah secara teratur dan berulang-ulang, itu akan membuat besi atau baja tersebut mempunyai sifat seperti magnet. Ya. Yang ketiga, cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan aliran arus listrik. Ini contohnya di sini ya, dengan baterai. Baterai juga ada kutub positif dan kutub negatifnya. Ya, dengan dililit oleh kumparan tembaga. Nah, sebagai sebuah paku besar yang dililiti oleh sebuah kumparan tembaga yang dihubungkan dengan baterai, kemudian didekatkan dengan paku-paku kecil, ternyata paku kecil akan menempel pada paku besar tersebut. Jadi paku besar ini akan mempunyai sifat seperti magnet jika dililitkan oleh kumparan tembaga, kemudian dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif baterai tersebut. Oke? Oke, jadi sifat kemagnetan paku besar hanya terjadi selama ada aliran listriknya ya. Jika ini dilepas maka tidak ada lagi tidak ada lagi sifat kemagnetannya. Jadi bersifat sementara. Oke, nah kalian bisa coba juga di rumah nanti ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 147. Halaman terakhir ya.
Apakah sifat magnet itu dapat hilang? Nah, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari bahan logam, misalnya besi dan baja. Apakah sifat kemagnetan tersebut dapat melemah atau hilang? Ya, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang jika sering terjatuh, dibanting, terbakar, ataupun direndam dengan air panas. Nah, hal ini karena ada perubahan susunan magnet elementernya yang tidak lagi teratur dan searah akibat pukulan panas ataupun terjatuh. Ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Okay, that's it for today. Thank you very much. Let's say together, Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.